Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Muklis Kusumawardani dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 43 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai komunikasi bisnis dalam mata pelajaran etika profesi. Prof. J.H. menyatakan bahwa ketika komunikasi terjadi antara dua atau lebih dari dua pelaku bisnis untuk tujuan organisasi dan administrasi bisnis yang efektif, maka komunikasi itu dianggap sebagai komunikasi bisnis. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri ialah proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, bentuk komunikasi bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan penyampaian informasi dengan menggunakan media tertulis atau bahasa lisan. Contoh orang yang sedang berdiskusi atau sedang menelepon seseorang. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian informasi dengan tidak menggunakan media atau seseorang yang menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Contohnya adalah gerakan tubuh seseorang yang sedang berpantomim atau seseorang yang menyampaikan pesannya menggunakan sandi Morse. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis berdasarkan kategori. Yang pertama berdasarkan jenis media informasi yang dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tertulis. Yang pertama ada komunikasi secara lisan. Dalam komunikasi secara lisan ini dibutuhkan kata-kata yang jelas, volume maupun kecepatan dalam melakukan komunikasi. Yang kedua, komunikasi secara tertulis. Dalam komunikasi secara tertulis diperlukan beberapa simbol atau tanda dalam media tertulis agar memudahkan penyampaian informasi bisnis. Selanjutnya ada berdasarkan kondisi. Berdasarkan kondisi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada formal, informal, dan non-informal. Yang pertama dalam kondisi formal. Dalam kondisi formal, komunikasi bisnis ini biasanya terjadi melalui saluran komunikasi organisasi resmi. Contohnya adalah surat tugas resmi dan surat untuk diadakannya rapat. Kedua ada kondisi informal. Dalam kondisi informal ini adalah komunikasi bisnis yang terjadi di luar komunikasi formal. Contohnya adalah komunikasi antar karyawan saat makan bersama. Yang ketiga ada kondisi non-informal. Dalam kondisi non-informal ini komunikasi bersifat pribadi, yaitu komunikasi yang di luar komunikasi formal dan komunikasi informal. Contohnya adalah curhatan hati antar karyawan maupun atasan tanpa melihat jabatan. Kemudian ada berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal, yang berarti terjadinya pertukaran gagasan atau ide antar karyawan yang berada satu lingkup perusahaan saja. Komunikasi internal ini harus diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dengan beberapa periode, biasanya bersifat mingguan atau bulanan. Lalu eksternal, yang berarti komunikasi ini dilakukan antar cabang perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan kini mulai menggunakan sistem teknologi untuk berkomunikasi dengan konsumen dan menjalankan e-commerce. Selanjutnya ada berdasarkan arah tingkatan. Berdasarkan arah tingkatan ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada arah tingkatan ke atas, yaitu terjadi komunikasi dari bawah ke atas, dengan kata lain dari bawahan sebagai pihak kurang berkuasa kepada atasan. Yang kedua ada arah tingkatan ke bawah. Arah tingkatan ke bawah ini terjadinya komunikasi dari pihak berkuasa kepada pihak yang kurang berkuasa, atau kebalikan dari arah tingkatan ke atas.
Lalu yang ketiga ada arah tingkatan ke samping, yaitu yang berarti pertukaran informasi antar sesama karyawan. Selanjutnya ada beberapa tujuan dalam melakukan komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuannya adalah memberi informasi. Contohnya adalah suatu perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru dengan memasang iklan di surat kabar maupun di majalah. Yang kedua, melakukan persuasi. Biasanya ini dilakukan saat bernegosiasi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Yang berarti melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, baik itu perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Yang keempat, melakukan integrasi dengan audiens. Sekian dari pembahasan saya, mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.